Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya, asyahidta al-aida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hadir menyaksikan salat Id bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal na'am, beliau menjawab, iya, saya menyaksikan atau saya ikut hadir. Walaula manzilati minhu ma syahidtuhu minas sighar, seandainya bukan karena posisiku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu aku tidak hadir atau tidak menghadirinya, disebabkan saya masih kecil waktu itu. Fa'atal alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi al-alam, tanda maksudnya, alladzi 'inda dar Katsir bin Salt, yaitu tanda yang ada di rumah perkampungan Katsir bin As-Salt. Fa shalla, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Summa khataba, kemudian beliau berkhutbah. Walam yadhkur adzanan wala iqamah, tidak disebutkan, beliau tidak menyebutkan adanya azan dan adanya iqamah. Summa amara bis sadaqah, kemudian setelah salat dan setelah berkhutbah, beliau menyuruh kaum muslimin dan secara khusus kepada kaum wanita untuk bersedekah. Faja'alan nisa'u yushirna ila adhanihinna wa huluqihinna, maka mulailah wanita-wanita, faja'ala di sini maknanya adalah bada'ah min af'ali syura', maka mulailah kaum wanita yushirna, mengisyaratkan kepada telinga-telinga mereka dan leher-leher mereka. Artinya mereka mulai bersedekah dengan perhiasan yang mereka gunakan, entah yang ada di telinga semacam anting, giwang dan semacamnya, atau kalung yang ada di leher-leher mereka. Fa amara Bilalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal. Fa'atahunna, lalu mendatangi kaum wanita. Summa raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang insyaallah kita akan bahas dalam kesempatan sore hari. Hadis ini ikhwas sekalian disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini karena dijelaskan dalam hadis ini tempat salat Idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahid dalam hadis kita ini adalah penyebutan letak tempat salat Idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya, kalau dari segi sanadnya yang tidak disebutkan nasabnya Sufyan, di situ yang dimaksudkan Sufyan ini adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Disebutkan bahwa seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dalil bagaimana perlunya belajar itu dengan talaqi dan bertanya tentang pengalaman-pengalaman orang-orang sebelum kita. Dan ini lebih meyakinkan kita dalam mengambil hadis atau ilmu. Para tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah engkau ikut menyaksikan
bagaimana salat Idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena jika jawabannya iya, maka ini lebih menyemangati mereka untuk mengambil ilmu bahwa ini bukan sekedar teori yang didengarkan, tapi dia adalah saksi langsung bagaimana pelaksanaan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah ilmu diwarisi turun temurun mulai dari generasi sahabat kepada generasi tabi'in yang mendengarkan langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turun temurun demikian diwariskan secara sanad bersambung sampai kepada kita hari ini. Dan inilah kenapa sampai ilmu dalam Islam begitu terjaga keasliannya, kemurniannya, otentik, karena ilmu Islam diambil dari min afwahir rijal, dari mulut-mulut para ulama, dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya terpotong generasi, ya. Dan inilah diantara keberkahan ilmu tersebut. Oleh karenanya Imam Auza'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dulu ilmu begitu berberkah setelah diambil min afwahi ar-rijal, ketika diambil dari mulut-mulut laki-laki, artinya para ulama. Namun ketika sudah masuk di buku, falamma dakhalat al-kutub, ya, ketika mulai ada di buku-buku dan orang kadang cuma mengambil lewat buku saja, maka hilanglah keberkahan ilmu tersebut, atau datanglah orang-orang yang tidak sepantasnya mengambil ilmu tersebut. Khos kalian, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apakah kamu ikut menyaksikan Nabi SAW salat Id? Pernah kita bahas bahwa para sahabat Nabi SAW, sebagian mereka tidak melihat langsung dan tidak menjadi pelaku langsung dari hadis-hadis yang mereka riwayatkan, karena tidak semua sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian riwayat mereka itu mursal. Mursal dalam artian mereka tidak dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak saksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka riwayatkan perkataan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini ulama hadis mengatakan mursal sahabi la yadur. Mursal sahabi itu tidak mengapa, karena walaupun mereka tidak mendengarkan langsung dan tidak menyaksikan langsung, tapi mereka pasti menyaksikan dan mendengarkan dari orang yang mendengarkan dan menyaksikan langsung. Mungkin di kalangan sahabat sendiri, tapi kadang mereka ketika meriwayatkan langsung saja mereka sebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk untuk meringkas dan tidak menyebutkan secara lengkap. Tapi kalau dia selain sahabat, mursal dari tabi'in dan yang lainnya, maka hukum asal dia adalah dhaif, ya, hukum asal dia adalah dhaif, kecuali beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama kita. Kita mau katakan di sini bahwa seandainya pun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak menyaksikan langsung dan tidak mendengarkan langsung, lalu beliau meriwayatkan, maka periwayatannya diterima. Seandainya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak melihat langsung dan tidak mendengarkan langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mendengarkan dari sahabat yang lain yang mendengarkan atau melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin beliau mendengarkan dari tabi'in yang mendengarkan dari para sahabat, maka itu pun diterima. Itu pun diterima, kan dia termasuk mursalus sahabat. Fa kaifa idza ra'au wa sami', apatah lagi kalau mendengarkan langsung dan melihat langsung. Jadi ini sekedar untuk lebih menekankan, ya, menegaskan tentang
hadis kita ini. Ya, bukan berarti jika Abdullah bin Abbas tidak menyaksikan berarti periwayatannya tidak diterima. Tapi ini sekedar untuk menekankan, menegaskan bagaimana keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang ikut menyaksikan salat Idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana kita ketahui, beliau termasuk sahabat min sigharis sahabah, termasuk sahabat yang masih muda ketika Nabi SAW wafat, dan beliau tidak banyak mengikuti momen yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Utamanya sebelum hijrah, ya utamanya sebelum hijrah, karena beliau masih balita pada saat di Mekah. Dan wafat Nabi SAW umur beliau masih sekitar kisaran 13 atau 14 tahun. Oleh karena itu wajar jika luput dari beliau beberapa kejadian. Namun kejadian Id ini ternyata, atau salat Id yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW, telah dihadiri langsung oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau katakan, seandainya bukan karena posisi saya di sisi Nabi SAW, maka tentu saya tidak hadir. Dan ini syarat bahwa salat Id tidak wajib dihadiri oleh anak kecil, atau secara umum anak kecil tidak wajib untuk hadir salat jamaah. Bahkan isyarat dari hadis ini, tidak sembarangan anak kecil yang bisa hadir dalam hal-hal yang seperti ini. Walaupun tidak terlarang bagi anak kecil untuk hadir salat jamaah, untuk hadir ke masjid, untuk hadir dalam momen-momen besar, namun nampaknya tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Dan ini juga memberikan isyarat pentingnya perlunya ada penyeleksian. Dan seandainya pun anak kecil hadir, maka kehadirannya jangan sampai justru mengganggu, ya, jangan sampai justru mengganggu ketertiban dan kekhusyuan pelaksanaan ibadah tersebut. Dan itu dipahami dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaula manzilati minhu, seandainya bukan karena posisi saya di sisi Nabi SAW, mungkin saya tidak bisa hadir. Namun karena beliau diistimewakan, beliau adalah sepupu sekali, ya, istilah kita sepupu sekali dari Nabi SAW. Bapak beliau Abbas bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muttalib, bapak Nabi SAW. Maka beliau memiliki posisi terhormat dan dekat dengan Nabi SAW, maka beliau mendapatkan izin untuk hadir dalam hal-hal yang seperti itu. Minas sighar. Dan ini tentunya menjelaskan tentang keutamaan, ya, kemuliaan, ya, mereka-mereka yang punya hubungan khusus, ya, hubungan entah hubungan kekerabatan atau posisi khusus di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. Oleh karenanya kita katakan punya posisi khusus, kadang-kadang juga bukan keluarga, tapi kalau sudah disukai, disenangi, maka kadang ulama mengikutkannya. Nah, seperti yang kita sebutkan bagaimana posisi Abdullah bin Abbas di tengah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada hubungan kekerabatan antara beliau berdua, namun karena Umar bin Khattab sudah menghormati Abdullah bin Abbas sebagai seorang ulama walaupun masih sangat belia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadirkan Abdullah bin Abbas dalam majlis-majlis syura beliau, ya, majlis-majlis syura beliau. Dan tentu saja keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Walaupun dengan catatan penting bahwa tidak semua orang yang memiliki kesempatan seperti itu memanfaatkannya. Bahkan kadang
begitu banyak ulama besar, namun yang menjadi murid-murid terdekatnya bukanlah dari garis keturunannya sendiri, bukan dari garis keturunannya sendiri. Begitu banyak ulama-ulama besar, lalu yang menjadi penerus ilmunya justru bukan dari anak-anak nasab mereka, tapi murid-murid yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mengikuti ta'lim mereka, mengikuti pelajaran mereka dan mewarisi ilmu mereka. Bahkan Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, salah seorang ulama besar di zaman ini, salah seorang dari Majlis Ulama Besar Saudi, beliau mengatakan, dikatakan bahwa azhadun nasi fi ilmil alim auladuhu, ya, bahwa orang yang kadang paling zuhud dari ilmu alim kadang dari anak-anaknya, ya. Sebagian, ya, kita pada semangat mengikuti majlisnya ulama, lalu justru anak-anaknya tidak ada, ya. Anak-anaknya justru mungkin keluyuran ke sana kemari, ya. Padahal kita begitu menghargai ilmu kadang dari seorang alim. Tapi jika ini bisa dimanfaatkan, ya, kedekatan kita baik dari sisi kekeluargaan atau dari posisi yang lain kepada seorang alim, maka ini adalah suatu kemuliaan besar. Dan tentu saja kedekatan yang dimaksudkan adalah kita bukan sekedar dekat, tapi memanfaatkan untuk rajin mengambil ilmu. Dan kita ketahui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bilisanin saul wa qalbin aqul, ya, beliau sering bertanya dan memahami jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para guru-guru beliau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa'atal alam. Alam maksudnya adalah tanda. Ya, alam itu adalah tanda. Bendera pun bahasa Arabnya adalah alam, ya. Maksud tanda istilah tanda yang sudah dikenal, itulah tempat salat idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah syar'inya musalla. Jadi musalla dalam peristilahan fikih syar'i, musalla adalah tempat salat idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar masjid, di tanah lapang. Oleh karenanya dikatakan sunnah salat id itu di musalla. Jangan salah paham, ya. Jangan mengatakan ternyata salat id itu tempatnya lebih kecil daripada masjid, karena ternyata sunnahnya di musalla. Pemahaman kita musalla kan langgar, ya, masjid kecil. Padahal musalla yang dimaksudkan adalah tempat salat, tanah lapang di luar kota Madinah. Sama dengan pemahaman orang bahwa tidak mengapa salat di kuburan atau menghadap kuburan. Apa dalilnya? Dalilnya wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makamnya Ibrahim tempat salat, ya. Dan makam artinya kuburannya Nabi Ibrahim. Kita salat menghadap kuburannya Nabi Ibrahim setelah tawaf. Padahal makam di situ, makam adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, bukan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristilahan syar'i atau peristilahan lugawi mesti diikutkan dengan peristilahan syar'i. Karenanya kata ulama kita kaidahnya bahwa suatu kalimat yang memiliki peristilahan syar'i itu yang mesti diambil maknanya, bukan ihtimalat lugawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi musalla, dan ini sunnahnya, yang salat Id adalah tidak di masjid namun di tanah lapang yang luas. Alladzi 'inda dari Katsir, yang ada di dar perkampungan Katsir bin As-Salt. Katsir bin As-Salt adalah seorang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk mukhadram, ya, yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memiliki perkampungan, dan rumah-rumah beliau itu mengarah ke kiblat salat Id, ya, musalla salat Id. Karena itu dikatakan bahwa tempat beliau, perkampungan beliau itu tempat salat Id.
artinya musalla, tanah lapang yang menghadap kepada perkampungan dari pemuka ini, Katsir bin As-Salt rahimallahu taala. Katsir bin As-Salt ini seorang pemuka ya, di zaman itu, dan ahli sejarah mengatakan ya, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, bahwa nama beliau dulu bukan Katsir bin As-Salt, nama beliau adalah Khalil bin As-Salt ya. Nama beliau dulu adalah Khalil. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, kenapa Khalil? Katsir lebih bagus. Maka digantilah menjadi Katsir ya, dan akhirnya terkenal dengan Katsir. Dan ini menunjukkan bahwasanya nama sebaiknya yang mengandung makna optimis ya. Jangan pesimis. Khalil, Katsir ya. Jangan hazin ya. Farih ya, atau sahal ya. Jangan huzn ya. Jadi sebagian sahabat namanya huzn diganti menjadi sahal ya. Dan kita tahu kisah Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala. Bapak beliau Musayyib adalah seorang sahabat, dan kakek beliau juga adalah seorang sahabat, Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Dan Nabi SAW sudah menganjurkan kepada beliau Al-Hazan untuk mengganti namanya menjadi Sahal. Jangan sedih, tapi mudah gembira ya. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mungkin mengganti nama yang sammanihi abi, yang bapak saya menamakan saya seperti itu. Akhirnya tidak ganti. Kata Sa'id bin Musayyib, fama zalatil huzuna fi baitina ya. Kami selalu dirundung kesedihan di rumah kami, di keluarga kami, karena kakeknya tidak mau ganti nama ya. Namanya sedih, maka sedih terus ya. Berarti nama yang perlu nama yang baik-baik ya. Jadi nama yang mengandung optimisme, nama-nama yang baik, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atal alam alladhi 'inda dar Katsir bin As-Salt fa shalla. Nabi SAW salat. Ini beliau mau katakan bahwa amal yang pertama kali dilakukan pada waktu salat itu adalah salat itu sendiri ya, salat itu sendiri. Tidak sama dengan khutbah Jumat yang dimulai dengan khutbah lalu salat, tapi ini dimulai dengan salat. Summa khatabah, kemudian setelah itulah baru khutbah. Dan ini kita tahu berbeda dengan kisah Marwan ketika mau mengganti sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, yaitu mendahulukan salat sebelum khutbah. Adapun Marwan pernah mau mendahulukan khutbah sebelum salat karena kekhawatiran orang-orang kalau beliau sudah salat, beliau naik di atas mimbar, orang sudah pada pulang, tidak mau mendengarkan khutbah arahan dari pemimpin tersebut. Karena itu agar mereka mendengarkan arahan dan khutbah, maka khutbah dulu baru salat. Tapi ini adalah mungkar, bid'ah yang tidak dicontohkan. Oleh karenanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada seorang yang memberanikan diri untuk menegur Marwan, bahkan dalam sebagian riwayat memegang kain beliau agar tidak naik di atas mimbar sebelum pelaksanaan salat. Bahkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang melakukan hal tersebut, lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa biqalbi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman ya. Hadis itu beliau sebutkan ketika ada sebagian umara yang mau mengganti urutan khutbah dengan salat. Dan ini menunjukkan bahwa masalah ini masalah tauqifiyah yang tidak boleh diganggu-ganggu, yang tidak boleh mengambil sekadar pertimbangan maslahat ketika nas dalil sudah sangat jelas. Dan ini sifatnya tauqifiyah. Karena kalau kita mikir-mikir, kira-kira gimana ya? Kenapa salat Jumat khutbah duluan baru salat? Salat Id kenapa
Salat duluan baru khutbah. Mungkin banyak versi dan banyak jawaban yang bisa kita kemukakan. Tapi jawaban yang paling benar, hakadza ra'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak begitu maka kita akan bisa berpendapat dan berpendapat tapi tidak ada pegangan yang kita berpegang yang sahih. Di sini ada kata-kata walam yadhkur azanan wala iqamah. Beliau tidak menyebutkan adanya azan dan iqamah. Dan ini yang disebut dengan as-sunnah at-tarkiyah. Sunnah ditinggalkan. Sunnah ditinggalkan artinya sunnah jangan lakukan. Apa sunnahnya? Sunnahnya jangan azan dan jangan iqamah. Itu namanya apa? As-sunnatu at-tarkiyah. Sunnahnya tidak dilakukan. Karena biasanya sunnah adalah sunnah fi'liyah. Kenapa antum puasa? Ya karena saya lihat Nabi SAW puasa di situ. Kenapa antum tidak puasa hari Id? Ya itu namanya sunnah tarkiyah. Sunnahnya pada waktu Id tidak puasa. Jadi ketika kita sunnahnya tidak melakukan, maka itu dinamakan as-sunnatu at-tarkiyah. Sunnah meninggalkan sesuatu. Walaupun ini perlu melihat dawabitnya, karena tidak semua yang ditinggalkan Nabi SAW adalah hal yang tidak dianjurkan. Karena kadang beliau meninggalkan sesuatu karena pertimbangan yang lain, entah untuk tidak menyulitkan umatnya atau mungkin karena belum sempat atau sebab-sebab yang lain. Maka untuk penentuan as-sunnah at-tarkiyah memerlukan dawabit dan penjelasan para ulama kita dan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Ini penting ya, karena kadang orang salah kaprah dan mengatakan ini tidak disunnahkan. Alasannya kenapa? Karena Nabi SAW tidak melakukan. Padahal belum tentu. Jangan-jangan beliau tidak melakukan, tapi ada pertimbangan khusus dan beliau menganjurkan kita untuk melakukannya. Tapi untuk adzan dan iqamah ini pada saat salat Id ini sudah disepakati bahwa memang adalah as-sunnatu at-tarkiyah. Sunnah ditinggalkan, tidak disunnahkan. Bahkan kita katakan tidak ada adzan dan iqamat untuk salat kecuali salat yang 5 kali sehari semalam saja. Termasuk di dalamnya adalah salat Jumat. Salat 5 kali sehari semalam kita maksudkanlah salat Jumat. Adapun selainnya maka tidak disunnahkan ada panggilan khusus, tidak azan dan tidak juga iqamah dan tidak juga dengan as-salatu jami'ah. Dan as-salatu jami'ah cuma dikatakan pada saat salat gerhana saja. As-salatu jami'ah menggantikan azan dan iqamah. Itu saja kejadian untuk mengatakan as-salatu jami'ah sebagai panggilan untuk datang ke masjid, bukan sebagai aba-aba bahwa imam sudah mau takbiratul ihram. Ya, karena banyak juga imam mengatakan as-salatu jami'ah ketika dia sudah mau takbiratul ihram. Ya, dia tidak mengatakan sawwu sufakum, tapi dia mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, lalu para makmum mengatakan as-salatu la ilaha illallah, ya, atau as-salatu Muhammadar Rasulullah, ya, Allahu alam. Itu namanya as-sunnah al-bid'iyah, ya. Artinya sunnah adat kebiasaan yang bid'ah, ya. Sunnah maksudnya di situ adalah sunnah lughah, ya, kebiasaan yang bid'ah yang tidak dicontohkan. Summa amara bis sadaqah. Kawan sekalian, di antara sunnah Nabi SAW pada waktu salat Id adalah perintah untuk bersedekah. Jadi dalam momen-momen seperti ini, momen-momen kumpulnya manusia, memang banyak dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk memerintahkan bersedekah. Contoh pada saat salat gerhana juga disunnahkan beliau memerintahkan bersedekah, jelas nas dari Nabi SAW. Juga pada saat salat Id beliau memanfaatkan momen kumpulnya banyak orang untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Ini menunjukkan keutamaan bersedekah, dan yang dimaksudkan sini adalah sedekah sunnah, karena tidak ada sedekah yang wajib pada waktu salat Idul Fitri kecuali sedekatul fitr, zakat fitri, tapi itu dikerjakan sebelum salat, sebelum
naiknya imam di atas mimbar dan sebelum salatnya, sebelum salat. Summa amara bis sadaqah, beliau memerintahkan sedekah. Faja'lan nisa, mulailah wanita mengeluarkan sedekahnya. Begitu dalam riwayat kita. Dalam riwayat yang lebih panjang dan lebih rinci disebutkan bahwa ini beliau sampaikan di hadapan kaum wanita. Dalam hadis Jabir dan yang lain yang lebih rinci disebutkan bahwa beliau ketika telah selesai salat dan khutbah, beliau mendatangi khusus jamaah kaum wanita dan menyampaikan beberapa pesan, dan di antara pesan beliau dan tahdzir beliau kepada kaum wanita, inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, saya melihat kalian ini kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan kaum wanita. Kaum wanita kebanyakan adalah penghuni neraka, dan kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin, bukan kaum lelaki, yang dari orang-orang miskin. Dan yang sahih adalah kebanyakan kaum wanita adalah penduduk neraka, dan kebanyakan penduduk surga adalah kaum wanita juga, karena memang kaum wanita lebih banyak, ya. Dan kadang seorang laki-laki didampingi oleh banyak bidadari di surga, itu semua dari kalangan kaum wanita. Maka memang penduduk surga yang terbanyak adalah dari kalangan kaum wanita. Jadi ini keutamaan wanita, ya. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Penduduk wanita terbanyak, penduduk neraka terbanyak adalah kaum wanita, tapi juga dikatakan penduduk surga terbanyak adalah kaum wanita, jika mereka berjiwa hamba-hamba Allah yang suci hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan kaum wanita. Apalagi memang kaum wanita tidak banyak kumpul dalam majlis-majlis besar. Namun khusus untuk persoalan Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk wanita agar ikut berkumpul. Tidak sama dengan salat Jumat. Salat Jumat bagus dan boleh wanita ikut salat Jumat, ikut khutbah Jumat, salat Jumat bagus. Dan tidak sedikit para sahabat-sahabat wanita memahami betul fikih khutbah dan fikih salat Jumat, karena rutinnya mereka menghadiri salat dan khutbah Jumatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih terus dipraktekkan hingga hari ini di Makkah dan Madinah. Tidak mengapa wanita ikut salat Jumat, tapi kita katakan tidak ada motivasi khusus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, mursal sahabi juga ini, riwayat Tariq bin Syihab, disebutkan bahwa tidak wajib salat Jumat itu untuk wanita, penegasan, tapi boleh. Untuk khutbah Id, untuk salat Id, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi khusus. Bahkan Ummu Atiyah bertanya, beliau motivasi khusus. Bahkan wanita-wanita yang berhalangan haid juga diperintahkan hadir datang walaupun menjauh dari tempat salat. Dan wanita yang tidak punya jilbab dipinjamkan jilbab untuk ikut hadir. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Manfaatkan momen kumpulnya wanita yang banyak ini, Nabi SAW berkhutbah khusus dan berceramah khusus, memesankan khusus untuk kaum wanita. Dan ini menunjukkan fikih dalam berkhutbah. Bagaimana kita fikih dalam berkhutbah adalah al-basirah bil mad'u, yaitu ilmu terhadap mad'u. Jika kita melihat di sini kesempatan ada kaum wanita, maka kita perlu untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada kaum wanita. Oleh karenanya sebagian ulama kita mengatakan baik jika dalam khutbah Id itu ada pesan-pesan khusus bagi kaum wanita, walaupun kita tidak harus langsung pergi ke tempat wanita yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Karena memang ada perbedaan pendapat, apakah pergi khusus kepada tempat wanita di belakang itu sunnah tetap, dalam artian khotib sebaiknya pergi seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah berkhutbah di depan laki-laki dan wanita, lalu perlu datang khusus lagi, ataukah hanya jika mereka tidak mendengarkan khutbah kita, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama kita seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Dan intinya jika itu tidak dilakukan secara persis, maka perlu ada pesan-pesan yang diberikan kepada kaum wanita mumpung mereka datang dan hadir di tempat tersebut. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan sedekah adalah untuk menjauhkan dari api neraka. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan
penyebab utama kaum wanita itu masuk neraka dan menjadi penghuni neraka yang terbanyak adalah karena mereka mengkufuri nikmat, terutama mengkufuri pemberian suami dan suka melaknat dan seterusnya, sehingga mereka banyak masuk neraka. Maka Nabi SAW langsung memesankan kepada mereka solusinya. Bukan cuma sekadar dipertakuti saja, tapi diberikan solusi untuk jauh dari api neraka. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai wanita, banyaklah bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya as-sadaqah min asbab al-wiqayah minan nar. Sedekah itu termasuk sebab-sebab utama jauhnya orang, terhalangnya orang dari api neraka. Waliyadzubillah. Wanita-wanita di zaman Nabi SAW ketika ditanya yang seperti itu, disampaikan, mereka memang bertanya juga. Mereka bertanya, kenapa sampai kami banyak masuk neraka? Tapi ketika dijelaskan, mereka tidak mengingkari bahwa tidak begitu wahai Rasulullah. Kami tidak pernah mengkufuri suami-suami kami tidak. Mereka langsung tersadar. Maka begitu dikatakan bersedekah, maka secara otomatikian, tilqaian, secara serentak dan otomatis, secara respon mereka begitu cepat, mereka langsung bersedekah. Bersedekah dengan apa yang mereka miliki waktu itu. Karena tidak mungkin mereka bilang, afwan, pulang dulu ke rumah. Tidak. Mereka bersedekah langsung dengan apa yang mereka miliki. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya wanita bersedekah dengan harta yang miliknya, walaupun tanpa izin suaminya, tanpa izin suami. Karena waktu itu tidak ada alat komunikasi, tidak bisa nelpon dulu, bisa tidak saya sedekahkan ini dan itu. Jadi selama dialah milik wanita tersebut, maka dia boleh bersedekah walaupun tanpa izin suaminya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita memang tabiatnya suka dengan perhiasan. Dan wanita adalah perhiasan yang terindah di dunia ini, wanita-wanita salihah, dan mereka juga suka dengan perhiasan. Maka tidak mengapa memakai perhiasan. Jangan kita mengatakan katanya akhwat, tapi kenapa suka perhiasan? Ya. Kalau dikatakan akhwat tidak bisa suka perhiasan, bagaimana dengan akhwat-akhwat di zaman Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabiat yang mulia, mereka suka perhiasan. Bahkan mereka bawa perhiasan ketika mereka sholat Id, tentu saja selama tidak diniatkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang tidak boleh melihatnya. Mungkin orang mengatakan, kalau tidak dilihat untuk apa pakai perhiasan? Ya, jawabannya bahwa memang wanita suka perhiasan. Biar tidak ada yang lihat, memang suka ya dengan perhiasan. Sehingga ya tidak ada hubungannya antara memakai perhiasan dengan menampakkan kepada orang lain. Oleh karenanya Allah mengatakan, wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Mereka silahkan pakai gelang-gelang kaki, tapi jangan hentak-hentakkan kakinya untuk ditahu bahwasanya ternyata ada yang dipakai dari gelang-gelang kaki. Ya, jangan hentak-hentakkan kaki untuk perdengarkan kepada laki-laki bahwa di balik pakaian saya ini ada gelang-gelang kaki. Jangan. Pakai saja, tapi tidak usah disampaikan dan tidak usah dinampakkan. Para sahabiat di waktu itu langsung berinfak dengan perhiasan yang ada di telinga-telinga mereka. Dan ini jadi dalil oleh ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bolehnya melubangi telinga wanita. Bolehnya melubangi telinga bayi wanita untuk kelak menjadi tempat anting-anting atau giwang atau apalah namanya. Karena sebagian ulama, di antaranya Imam Ghazali dan Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi punya kitab Ahkamun Nisa, dan beliau menas haramnya melubangi telinga untuk wanita, apalagi laki-laki ya, karena laki-laki tidak ada alasan ya. Untuk wanita perhiasan telinga haram, karena itu menyakiti dan menyiksa, sehingga beliau memandang tidak boleh. Tapi itu tidak berdalil, karena hadis ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai dalil tentang bolehnya. Karena
Seandainya bukan dilubangi, gimana ada kira-kira perhiasan di telinga? Ya, apakah pakai lem, ya, atau pakai yang lainnya? Tidak, ya, merupakan hal yang makluf, dikenal sejak dulu memang dilubangi. Dan anak-anak kecil kalau sudah sejak bayi, ya, jangan kalau sudah besar ya, sejak bayi dilubangi, insya Allah tidak mengapa. Sama saya kalau dia disuntik 1 kali saja, setelah itu tidak menyakiti lagi. Wallahu ta'ala alam. Maka ada yang mengeluarkan perhiasan dari telinga-telinga mereka, ada dari leher-leher mereka, dan apa saja yang mereka bawa waktu itu. Lalu Nabi SAW didamping oleh Bilal menerima sedekah-sedekah tersebut. Kemudian Bilal pulang menyerahkan kepada Nabi SAW. Ya. Ini khusus sekalian hadis yang kita bahas, dan syahid dari hadis kita ini adalah letak tempat solat idnya Nabi SAW, bahwa memang di Madinah adalah salah satu tempat bersejarah, karena disitulah musalla, tempat bersejarah solat id yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam.